masyayikh Nahdlatul Ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali sama ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamu Taufiq wa hadiyana minna ila arwahi masyayikhina fil mahad Nabuir Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kula lan keluar mugi-mugi kita lan keluarga sedaya paring sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamu Taufiq setiap hari Senin pada maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kepompas Gresik Jawa Timur yang live langsung disiarkan melalui channel YouTube Masjid Al-Kautsar channel. Mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis pada khususnya dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Halaman 47 masih membahas tentang bab min ma'asil lisan,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisan, lan setengah saking pira-pira maksiate lesan, minha diantaranya wa kullu kalamin, lan saben-saben guneman, yafdahu kang nyacataken fiddini ing dalem agama, au fi ahadin utawa ing dalem swiji wong, minal anbiya'i saking para nabi, au fil ulama'i utawa ing dalem para ulama, awil ilmi utawa ilmu, awil syar'i utawa syariat, awil qur'ani utawa al-Qur'an, au fi syai'in utawa ing dalam swiji-wiji min sa'airillahi saking pira-pira tetenger agamane Gusti Allah. Para hadirin ingkang minulya, jadi yang dimaksud setiap yang keluar dari kita, dari lesan kita, wa kullu kalamin, kalam niku pembicaraan, kalam niku pembicaraan yang berupa kalimat, omongan, guneman, pembicaraan, omongan niki yang bermaksud nopo yaqdahu, bermaksud dengan sengaja menjelek-jelekan agamane Gusti Allah, dengan sengaja menjelek-jelekan Nabi dan Rasul, sengaja menjelek-jelekan para alim ulama, atau menjelek-jelekan orang-orang yang berilmu, menjelek-jelekan ilmu Gusti Allah, jelek-jelekan syariat Gusti Allah, menjelekkan Al-Quran, lan menjelekkan syiar-syiar agamane Gusti Allah. Niki menurut akhlak dari ajaran Islam termasuk min ma'asil lisan, hukumnya berdosa besar dan haram, tidak boleh ya. Yaqdahu niku dari kata qadaha. Qadahan niku artinya menjelek-jelekan. Itu sama dengan kalimat atau kata qadafa. Qadafa yaqdifu, sawaha yusawwihu, wahala yuhawwilu. Niku sami artine menjelek-jelekan, menghina, merendahkan, memaki, menjatuhkan. Niki termasuk perbuatan yang dilarang oleh agami Islam. Wonten kalimat wa kullu kalamin, setiap omongan, setiap kalam yang keluar dari mulutnya niku mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan Rasul, agama, ilmu Gusti Allah, syariat, Al-Quran, Nabi, ulama, mboten angsal Pak, tidak boleh. Kemudian para ulama niku nambahi, tidak hanya berupa omongan, termasuk tulisan yang menghina Allah, menghina agama, menghina napa Nabi Rasul, menghina ulama, niku termasuk omongan, termasuk tulisan, nggih, termasuk tulisan, termasuk gambar, termasuk isyarat. Contoh rumiyin wonten ten Inggris, Amerika, wonten tiyang gambar Kanjeng Nabi. Gambar Kanjeng Nabi niku gak tepak pisan, udah pisan. Lah termasuk dosa besar, haram niku. Tidak boleh, Pak. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu bagaimana wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para ulama hanya memberikan tanda-tanda wajah-wajah kanjeng Nabi, tondo-tondo. Tapi persisnya bagaimana tidak ada yang tahu. Sebab nun sewu Pak, wong lek ngimpi kanjeng Nabi niku jarang sing dep-depan. Kadang-kadang mimpi kanjeng Nabi teko mburi, mimpi kanjeng Nabi teko ado, dep-depan juara. Dan itu tidak boleh diceritakan kepada khalayak umum untuk konsumsi pribadi dan diceritakan kepada orang yang alim. Sebab apa? Khawatir fitnah. Jadi khawatir fitnah. Para hadirin rahimakumullah, menjelek-jelekan agama, yaqdahu fiddin, termasuk rukun Islam, termasuk rukun iman. Niki termasuk tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh. Dosa Pak niki, maksiat niki. Contoh ngeten. Sing penting ngombe. Sementing ngombe arak, ngombe tua. Mumpung nang dunya gak ana sisa kubur niku, hati-hati Pak. Misale ngoten. Niki haram. Hukume haram. Itu namanya yaqdahu fiddin, menjelek-jelekkan agama, merendahkan agama, tidak percaya no agama, termasuk yaqdahu fiddin, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, baik berupa tulisan, baik berupa gambar ataupun berupa isyarah, tidak boleh. Dan ini harus difahami. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salah seorang dari Nabi dihina. Tidak hanya kanjeng Nabi Muhammad, kita niki juga tidak boleh merendahkan, menghina Nabi yang lain, termasuk menghina Nabi Adam, menghina Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Ilyas, Soleh, Isa, Musa, Harun. Tidak boleh Pak. Sebab kalimatnya apa? Ya kalimatnya aufi ahadin minal anbiya aufil ulama. Tidak boleh menjelek-jelekkan satu dari para nabi. Jadi tidak boleh. Apa maneh merendahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Dosa besar. Oke. Nah, kemudian yang tidak boleh lagi menghina agama lain. Tidak boleh menghina agama lain. Dan memang kita meyakini bahwa Islam adalah agama paling benar. Itu keyakinan. Tetapi jangan sampai keyakinan ini dipaksakan kepada agama lain. Tidak boleh. Tetap kita meyakini ad-dinul Islam adalah yang terbaik, yang paling benar. Mengapa dilarang menghina, merendahkan agama lain? Niki sampun dibahas Gus Baha kapanane niku pun. Salah satu pola keberagamaan. Jadi ngene Pak, ono pola hubungan agama, beragama, keberagamaan. Agama niku ajaran, konsep, ya. Kemudian beragama, bagaimana sampai menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan dalam Islam, itu beragama. Keberagamaan, bagaimana agama kita itu bisa menebar rahmat kepada orang lain, kasih sayang, rahmat, persatuan, kesatuan, persahabatan, keharmonisan, kerukunan. Niki keberagamaan dan menyangkut hubungan dengan agama yang lain. Tiga ini harus difahami, ya. Beragama, keberagamaan. Niki, lek keberagamaan ini sudah menyangkut ruang sosial, sudah terkait ruang budaya, terkait ruang politik, terkait ruang
lingkungan, kebersihan dan pemerintahan dan sebagainya. Itu keberagamaan. Bagaimana kita mendudukkan agama kita di tengah-tengah keragaman yang ada, niki keberagamaan. Banyak orang yang mampu beragama tetapi tidak mampu mendudukkan di dalam keberagamaan. Banyak ya. Nah, perlu disenauni. Kemudian Gus Bah dawuh ngeten, wong lek seneng ngelok-ngelokno agama liya termasuk tandane wong mengumbar kebodohan, mengumbar kejelekan ya. Kemudian apa? Merendahkan agama lain ya, merendahkan golongan lain. Kalau kita mudah untuk menghina agama lain, maka sebaliknya mereka juga membuka potensi membalas terhadap agama kita. Jadi singgare sinten? Singgare sampean misale ngelokno wong Kristen, ngelokno wong Hindu, iki akan muncul bibit-bibit permusuhan yang kemudian agama lain mencaci maki agama kita, mencaci maki Kanjeng Nabi, mencaci maki Gusti Allah, mencaci maki umat Islam. Sebab nopo sikap kita selalu menjelek-jelekkan agama yang lain. Tidak boleh Pak niki. Ya kalau baleni, sebab jika kita menjelek-jelekkan agama lain, maka membuka potensi mereka balik ngelokno agama Islam. Jadi menjaga keharmonisan niku penting. Terus sinten Madinah niku diisi wong Islam tok mboten. Zaman Kanjeng Nabi niku Madinah niku wonten Islam, wonten Nasrani, wonten Yahudi, wonten kepercayaan, ono nyembah matahari dan sebagainya. Kemudian diikat dengan namanya piagam Madinah, saling menghormati, saling toleransi, ono piagam Madinah. Indonesia beragam suku, beragam agama, beragam budaya dikunci dengan piagam yang namanya Pancasila. Jadi ono wong ngomong zaman Madinah Kanjeng Nabi Islam kabeh, mboten, campur aduk Pak Madinah waktu niku. Cuma ada kesepakatan piagam Madinah bersatu, tidak menyakiti dan sebagainya, wonten niku. Jadi kita katakan bahwa keberagamaan inilah disatukan oleh satu kalimatus sawa yang bernama piagam Madinah. Kalau di Indonesia disatukan dengan kalimatus sawa yang bernama Pancasila. Niki hampir mirip dengan Madinah Pak. Indonesia niki ada apa, ikatan suci yang disepakati oleh para agama yang lain pun. Nah, dulu Pak zaman Kanjeng Nabi ketika sahabat niku sampun masuk Islam, beberapa sahabat niki jumawah napa rumangsa paling bener, rumangsa paling napa paling suci, merendahkan kelompok-kelompok yang lain ya, bangga dengan agama Islamnya, tapi tanpa sadar ya beberapa oknum sahabat itu merendahkan agama lain, sehingga turun surat Al-An'am ayat 108 yang menegur para sahabat Nabi untuk tidak jumawa, tidak sombong dengan agamanya, dan dilarang untuk menghina agama yang lain ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu memaki, mencaci maki, menghina, merendahkan sesembahan agama lain ya, tidak boleh. Wis jarno
agama lo ibadah babano. Allah dawuh jelas dalam Al-Qur'an, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian memaki terhadap sesembahan agama lain, ya, sesembahan selain Allah, berarti agama lain. Fasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau kita menghina sesembahan agama lain, maka Allah memperingatkan agama lain itu akan mencaci maki kita, ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu, ngawur, fitnah, hoak, namale hasud, perang. Niku termasuk apa? Adwan bighairi ilmin, permusuhan yang tanpa ilmu. Pun diperingatkan, Pak. Jadi orang-orang Banser menjaga gereja, menjaga ibadah umat lain, itu untuk menjaga agar tidak ada satupun orang di muka bumi Nusantara mengganggu sesembahan agama lain. Ini perintah Gusti Allah, Al-An'am ayat 110, langsung menegur sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Ono perintah. Jadi kiai niku ngongkon Banser jaga gereja, jaga pura, jaga upacara umat lain, ndak apa-apa, ono dasare keharmonisan. Sing penting Bansere ojo melok sembayang, ngoten to. Menapa-napa? Gak mungkin Kiai NU menyuruh Banser untuk menjaga gereja, menjaga ibadah umat lain. Gak mungkin, gak punya dalil. Pasti duwe dalil. Niku pun final niku punan. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi ini begini, Allah niku pesen dumateng hambanya agar tidak menghina sesembahan agama lain, tidak boleh. Walaupun sesembahan orang kafir tidak boleh. Sebab ngeten, wonten kitab tafsir, nggih, kitab tafsir karangannya Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1222 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan bahwa dengan turunnya ayat 108 Al-An'am niku wonten keterangan agar umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghina berhala-berhala, sesembahan-sembahan dari umat agama lain, sebab korbannya itu aku. Niki Gusti Allah ten tafsir Izzuddin wau. Jadi Gusti Allah dawuh ten ojo ngino agama liya, lek awakmu ngino agama liya, jare Gusti Allah, aku korbane. Apa maksudnya? Mereka akan mencaci maki Allah, mencaci maki Kanjeng Nabi, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki umat Islam. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Niki para hadirin rahimakumullah, makanya guru-guru kita niku dawuh, tetaplah di dalam keberagamaan itu tetap memiliki kehormatan, kehormatan, tetap menghormati orang lain, tetap menghormati agama lain, sebab menghormati orang lain, agama lain itu bagian dari menjaga agama kita. Niki Pak, jadi dijogo lesan kita. Titik kafir, halal darahnya, bunuh. Niki setan lah. Mosok gak tau maca ayat 110 Al-An'am dan asbabun nuzulnya.
Kalau yakin pun moco. Tetapi kadangkala kepentingan terselubung memakai ayat itu dilakukan. Nomor kali menghina Nabi dan Rasul, terutama menghina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing ngino-ngino Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu sami kali menghina agama Islam secara keseluruhan. Ya. Jadi tidak boleh juga Kanjeng Nabi dibuat humor, dibuat candaan, dibuat drama. Tidak boleh. Ono film Nabi, film ya, Nabi itu diartiskan, difigurkan dengan manusia biasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ono film Mek Cahaya nggih, Muhammad Cahaya. Memang haram hukumnya menampilkan sosok makhluk apapun kemudian difiguran oleh orang lain atas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, Pak. Ya, pemaning gambar Kanjeng Nabi hukumnya haram menghina Kanjeng Nabi. Wa hadzal ijma', ini adalah kesepakatan seluruh ulama, baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, muqaddimin, mutaakhirin sampai sekarang, semua ulama sepakat haram menjelek-jelekkan, menghina-hina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh ulama sepakat, termasuk Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai dan sebagainya, siapa yang sengaja menghina-hina Kanjeng Nabi, maka hukumannya cuma satu, hukumannya apa? Dibunuh. Niku fakene ngoten. Sapa wonge sing ngino-ngino Kanjeng Nabi Muhammad, maka hadzal ijma', ini kesepakatan ulama. Apa hukumannya? Bunuh. Tetapi tetap ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap kembali yang eksekusi adalah ulil amri atau pemerintah. Jangan sekali-kali menghina-hina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono malih sing ngaku nabi, wonten ngaku nabi. Ono wong Jombang ngaku nabi. Ya, ono wong pundi malih ngaku nabi. Niku haram dan yakin itu kafir, murtad. Ya, ngaku-ngaku Kanjeng Nabi. Ono sing ngaku Imam Mahdi. Ndak ono Imam Mahdi nyalon presiden. Imam Mahdi nyalon presiden. Imam Mahdi itu seluruh alam raya. Pimpinannya Imam Mahdi, mboten nyalon presiden. Hati-hati Pak, niki musim politik dipelentar-pelentir. Nggih, Imam Mahdi akan muncul dan orang itu adalah Imam Mahdi. Kembali ke ulama yang ahli ya. Ulama ahli. Pun para hadirin rahimakumullah, menghina Kanjeng Nabi termasuk apa? Menjelek-jelekan sifat Nabi. Ya, tidak boleh. Kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, langsung dia murtad, Pak. Ya, langsung murtad, tidak boleh. Nah, lek kabeh niku dilakoni, maka ijma ulama kalau baleni termasuk Imam Qadhi bin Iyad, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al-Lais, Imam Ishaq niku dawuh adzal ijma' dibunuh, hukumnya dibunuh. Cuma Indonesia ini mboten nggih, tetap dibalikkan kepada eksekusi pemerintah. Kemudian dilarang menjelek-jelekkan ilmu-ilmu dan syariat, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu akhlak.
ilmu lughah dan sebagainya. Niki termasuk penunjang dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak boleh menghina ulama-ulama ahli di bidang ilmu tersebut, tidak boleh. Ahli tafsir dilok-lokno, nyun sewu Imam Al-Qusairi dilok-lokno, Imam Ghazali direndah-rendahno, Imam pundi malih Gus Dur direndah-rendahkan, Gus Dur dianggap Syiah, dianggap Yahudi, Gus Mus dianggap Syiah, dianggap Yahudi, Kiai Said Akhir Sirot dianggap Syiah, dianggap pro Yahudi, Quraisy Shihab ahli tafsir dituduh Yahudi, dituduh Syiah, Mbak Maimun Zubair dituduh macam-macam. Nah, oleh ulama-ulama dituduh seperti itu dan tuduhannya sama motifnya, maka itu berarti terencana ya. Berarti orang yang menghina ulama itu, kata Imam Ghazali, tidak punya ilmu. Wong lek ngelokno majelis taklim, ngelokno kiai sing ngisi majelis taklim, sing mimpin majelis taklim yang membahas ilmunya Allah, maka itu kata Imam Ghazali, orang itu pertanda tidak punya ilmu. Dan beliau mengatakan, kalau ada orang yang alim kemudian dihina, direndahkan, dihasut dan sebagainya, itu pertanda bahwa orang itu tidak mampu melawan atau menandingi atau mengimbangi dengan terhormat. Gak isok nandingi, gak isok ngimbangi, makanya lesannya akhirnya ngalor ngidul. Ya, niki biasa ngoten, Pak. Nggih biasa ngoten. Ya. Ulama rumiyin pun termasuk Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Termasuk Imam Tawus bin Kaisan sing wafat tahun 724 Masehi. Niku dawuh, hormati orang alim, hormati orang alim, hormati orang alim. Makanya ngangkat derajat wong alim niku nggih anjuran. Contoh ana al ustad, ya sawangane ustad digawe kiai ae ngoten. Kiai haji. Kenapa? Menghormati ilmunya. Nggih. Mumpung ana majelis taklim diangkat derajat kiainya. Ngoten. Niku, Pak. Telas. Para hadirin rahimakumullah, hati-hati, Pak. Kita jangan sekali-kali menghina ulama yang alim. Saestu. Sebab ulama niku warasatul anbiya, pewaris Kanjeng Nabi. Nggih, pewaris Kanjeng Nabi. Lek pewaris berarti oleh warisan. Nggih. Lek pewaris oleh warisan. Berarti sing marisi ilmune Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi dan sebagainya, itu para alim ulama sing nerusno perjuangan dan sebagainya. Tidak boleh baik itu perkataan, perbuatan, tulisan di medsos atau isyarah menghina ulama, itu tidak boleh. Sebab nyun sewu, Pak, Imam Al-Alusi Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 1845 Masehi di Baghdad, itu mengutip Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa siapa yang sengaja menghina-hina para alim ulama, maka matinya akan mati su'ul khotimah, akhir hidupnya akan sengsara. Sampeyan tingali niki bukti nyata banyak. Wong-wong sing ngino-ngino Gus Dur sampeyan tingali.
pada akhir hidupnya sengsara. Ulama yang lain dihina juga sama, pada akhir hidupnya juga sengsara. Hati-hati, niki peringatan orang alim yang dulu-dulu, jangan sampai kita menghina ulama. Sebab siapa menghina ulama maka dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Ya, niki hati-hati Pak. Dan juga ulama yang dulu pernah juga mengatakan ngeten, sapa sing ngino-ngino ulama maka dia sama dengan memakan racun. Imam Hambali dawuh ngeten, dagingnya para ulama niku beracun. Jadi kalau kita menghina ulama maka sama dengan kita memakan racun yang berakibat buruk terhadap diri kita, buruk di dunia dan buruk di akhirat. Ilang berkah, dosanya gede, ya. Kemudian su'ul khotimah. Sapa wonge sing ngina-ngina ulama, maka berapa tinggi ilmunya yang dia punya tidak akan berfaedah sama sekali. Hati-hati. Sapa sing menghina ulama walaupun ilmunya setinggi langit, tidak akan mampu ilmu itu berfaedah kepada dirinya, sebab menghina ulama. Nah, jadi wong alim niku angel Pak, angel. Sebab napa? Nggih, sapa wonge sing ngina-ngina, contoh orang dai, pendakwah, mubaligh, kalau menghina-hina ulama, maka sebagian ulama yang dulu mengatakan, maka dia akan jatuh ketika berdakwah. Sinten sing ngomong? Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, sing wafat tahun 797 Masehi ten Irak. Hati-hati, mbok lesane keperucut, mbok nopo niku jatuh dakwanya kalau dia seorang mubaligh. Nggih, ndak boleh. Nah, jadi wong alim iku angel. Terus Imam Hasan As-Sadzili rahimahullah sing wafat tahun 1258 Masehi dan Mesir niku dawuh, orang atau ulama tidak dikatakan alim sebelum menempuh 4 ujian. Kalau baleni, ulama atau orang itu tidak akan menjadi alim sebelum lulus 4 ujian. Siji, sama tatil ada akeh sing musuhi, akeh sing musuhi, dianggap gak bener, ya, menghasut dan sebagainya. Nomor 2, malamatul asdiqo, dia dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Bayangkan, ya kalau kiai santri berkhianat berarti kiainya munggah derajat. Niku terus Imam Hasan As-Sadzili mencibir, berarti koncoe dhewe ngelokno, koncoe dhewe mencaci maki dan sebagainya. Malamatul asdiqa. Nomor 3 napa? Ta'nul juhal, ujiane. Ya. Jadi ujiannya adalah berhadapan dengan orang-orang bodoh sing rumoso pinter niku ta'nul juhal. Jadi ana wong alim iku dilolono karo wong sing rumangsa alim padahal bodoh, padahal juhal nggih, kathah niku. Contoh ngeten Pak, nyata niki ngaji kitab ana kitabe, tahu ngaji nok kiai duwe sanad keilmuan jelas, dilono kitab opo iku gak jelas belas. Hati-hati, ini namanya min ma'asil lisan, termasuk maksiatnya lesan. Terakhir, orang alim tidak menjadi alim. Yang keempat, hasadil ulama, terkena hasadnya ulama-ulama yang lain. Jadi ulama liya ngelokno, ulama liya menghasut,
ulama liya merendahkan. Nah niki papat niki Pak, angel dadi wong alim. Lek gak tahu dadi papat iki, maka jangan bakal jadi orang alim. Papat niki Gus Dur, Gus Baha pun lulus, Mbah Maimun lulus nggih, niku dadi orang alim. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.